wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari alumni veteran. Langsung aja ya kan, Bang Sadam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Langsung aja ya perkenalan ya. Bang Sadam, nama siapa? Lulusan mana? Alumni tahun berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan nama asli saya Sadam Atamimi. Sadam atau Mimi? Dipanggil nama panggilan Sadam. Biasa dipanggil STM Sadam. Ya, Sadam. Saya lulusan sekolah di SMK Negeri 2, biasa dipanggil Pacul. Pacul ya. Veteran 76. Terus apa aja? Lulusan tahun berapa Bang Sadam? Saya lulusan tahun 2010 2011. 2011. Bang Sadam, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya untuk saat ini sebenarnya sih baru mau mulai buka usaha kecil-kecilan, Mau buka usaha? rumah makan lah. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi lah. Baru Iya. mulai buka gitu. Iya. Ya sekalian lah promosiin. boleh. Siapa tahu teman-temannya suruh main ke sono kan, sekalian silaturahmi ya. Ya buat teman-teman, kalau yang mau datang aja silakan. Datang kemana nih? Datang ke Dari kan kata lokasinya nih. datang ke Sumber Pacing, Sumber Pacing, tempat Sadam ya? tempat saya di situ. Sekalian kita silaturahmi yang udah lama nggak ketemu. Kalau pengen silaturahmi datang aja ke Sumber Pacing. Sekalian nyicipin usaha Bang Sadam ya. Udah. Kalau lumayan. Ini awal mula Bang Sadam masuk STM Pacul tuh gimana? Gimana ya? Awal mula saya masuk, awalnya saya nggak niat. Nggak niat masuk Pacul. Iya, waktu itu saya lulus, saya diajak sama teman saya sekampung. Waktu itu saya diajak ngetes di SMK Negeri 4 80. Oh, 80. STM 80. Iya. Pas itu saya datang pagi, pas saya nyampe ke SMK Negeri 4, itu posisinya anak sekolah udah ngantri yang daftar. Oh, udah banyak. Akhirnya saya udahlah nggak jadi lah gua. Oh, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Akhirnya iseng-iseng, ngetes yuk di Pacul yuk. Ya kan. Ya udah tuh, akhirnya kita masuk Pacul. Pas masuk di Pacul, terus ditanya pas dites, ini kamu mau jurusan apa? Kata saya mau jurusan otomotif, Pak. Bang Sadam mau nanya lagi nih. Ya. Awal mula Bang Sadam turun ke jalur itu di STM Pacul itu gimana ceritanya? Awalnya waktu itu saya ceritanya, emang kan saya nggak niat ya, nggak niat buat tawuran. Iya. Awal itu saya pertama kali masuk kelas, saya itu dikolekin tuh. Ceritanya di absen dulu, saya dikolekinnya. Di absen, ada buku absen ya. Ada absennya? Iya, ada absennya. Misalkan dari huruf abjad A sampai saya misalkan gitu S. Misalkan Ardi, maju dia ngasih. Ya kan, akhirnya pas nyampe nama saya ngasih tuh. Iya. Udah, akhirnya pas itu pulang saya nyampe gerbang, saya dikolekin lagi. Kolekin lagi 2 kali. Iya, dikolekin lagi, kolekan ya kan, saya kasih lagi. Akhirnya udah setelah itu saya nyampe tongkrongan, saya dikolekin lagi 3 kali dong. Iya, saya dikolekin 3 kali tuh. Akhirnya saya mikir, bos lu kalau caranya begini mah uang gua cepet habis dong, bangkrut. Sedangkan ongkos nggak seberapa kan waktu sekolah. Akhirnya besoknya gua nanya lah sama temen gua, ya kan, nanya tuh, kata gua, coy, ini gua gimana ini kalau misalkan biar nggak dikolekin, ya kan. Akhirnya dia bilang, kata dia, lu harus ikut tawuran, kata dia, lu harus ikut ngejalur bahasanya. Iya, habis gua kalau begini uang gua cepet habis dong, kata gua. Ya udah lu ntar, kata dia, siang lu ikut gua, kata dia gitu. Kebetulan emang yang gua tanya itu orangnya bangor lah. Orang iya. Bangor. Akhirnya saya ikutlah ke tawuran tuh, ngebasis. Pertama itu saya ngebasis, saya berantem di ceper.
Batu Ceper. Iya, kalau ininya di Tagor lah. Iya. Sama sekolah mana? Sama sekolahan tetangga. Oh, tetangga. Iya. Pas ribut itu saya di belakang tuh ceritanya, ya kan, namanya pemula saya Nggak tahu apa-apa ya. Iya, nggak tahu apa-apa saya cuma megang balok aja. Saya di belakang itu bener-bener ngetos, abang-abangan ributnya, ngetos. Dalam hati saya, waduh, kalau begini caranya gue cepet mati nih. Iya, udah tuh akhirnya kebetulan menang waktu itu. Oh, menang tuh. Udah tuh kita menang. Udah akhirnya bukannya kita dikolekin kalau ikut ngejalur, malah kita ditanya, lu basis mana? Nah, kita diongkosin sama itu yang ngebawa. Iya. Udah itu awal-awal mulanya. Iya. Gitu tuh. Nih, pertanyaan selanjutnya nih. Bang Sadam itu kalau dulu ngebasis itu pulang pergi sering nggak dipantekin sekolah musuh? Kebetulan saya dari sekolah saya nggak punya basis. Oh, nggak punya basis? Iya, saya dikit lah basis saya. Ya kan, saya beberapa orang tuh di kampung itu saya sekolah di veteran. Jadi sering lah dipantekin, cuma nggak terlalu kayak orang-orang yang BM setiap sekolah. Saya pernah sekali waktu berangkat sekolah saya dipantekin ceritanya. Di mana dipantekin mana? Saya dipantekin di Makam Pahlawan tuh. Oh, di Makam Pahlawan. Iya, dekat Waru situ. Saya sekolah waktu itu saya udah mulai berani lah, udah mulai biasa lah tawuran ya. Udah terbiasa. Iya, sekolah pun saya bawa PR kayak gitu. Bawa jaga-jaga di tas atau jaket. Pas itu saya naik angkot sendiri. Pas mau nyampe Waru tuh saya ngeliat, waduh, ramai bener nih anak sekolah tetangga nih, ya kan. Kata saya, bang, terus aja bang, jangan ngetem. Kata saya, terus aja bang, jangan ngetem bang. Sendiri. Iya. Akhirnya tuh batu tuh supirnya malah ngetem. Akhirnya udahlah, saya ketahuan lah sama mana dia ramean, ya kan. Akhirnya setelah itu dia langsung ngerumungin angkot saya tuh. Oh, dikerubungin. Iya kan, saya udah siap-siap aja, ya kan. Udah tuh saya celetukin, ya kan. Wah, elah lu berani, gua lagi sendiri lo, kata saya gitu. No, anak-anak gua di depan rame. Kalau berani, ayo, kata gua, di depan. Ya udah ya, bener lu ya, kata dia. Ya udah tuh akhirnya, bang jalan bang, kata saya. Jalan, sudah selamat, kata saya. Iya. Akhirnya pas nyampe tongkrongan ceritanya di Babeh tuh, kebetulan anak-anak sepi, cuma ada beberapa orang. Iya, itu saya bilang, gue tadi dipantekin sama anak tetangga sebelah, ya kan. Terus gue bilang, ayo kita layanin. Gak enak, gue udah bilang kalau nunggu depan. Iya, nungguin dia di depan. Udah, yuk, kata dia. Saya dikitan tuh rame. Kebetulan ribut di Kodim samping Pacul tuh, dia lewat situ. Oh, dia lewat situ. Iya, lampu merah. Pas dia lewat, ya kan, angkot dia. Dia lewat angkot dia. Akhirnya sama anak-anak dilewatin dulu tuh sampai lampu merah. Tes. Pas lampu merah baru tuh di situ berantem kita. Ya kan? Turun tuh musuhnya turun, dia lampas kebetulan lampu merah. Akhirnya pas turun kita ribut tuh di situ. Namanya kita dikitan sampai keteter. Ya kan, tapi kita pedenya karena kita di posisinya di kandang sendiri. Iya. Ribut, tes. Akhirnya dia keteter karena kita pede di tempat kita sendiri. Pas dia sempat keteter, itu lampu hijau. Oh, lampu hijau. Langsung dia kocar kacir. Iya, ada yang sebagian lari ke kampung, ada yang sebagian itu lari ke angkot dia lagi, ya kan. Nah, akhirnya ada yang satu duel sama saya itu balik badannya terakhir. Iya, balik badan dia terakhir, dia ngegantung di angkot. Udahlah, sama saya ini apalagi, ya kan. Ampun bang, kata dia. Udah tuh lampu hijau dia jalan. Dilolosin tuh. Lolos, iya. Kalau pulang kebetulan ini kan bicara tadi berangkat sekolah. Kalau pulang sering lah, karena saya biasa
ikut-ikutan tawuran, yaitu salah satunya saya karena sering dipantekin. Jadi sering pulang nih kita nih, naik angkot, itu angkot kita ditimpain. Akhirnya lama kelamaan, waduh kalau gue begini caranya mah, ya kan takutnya pas lagi kena suenya, akhirnya kita lawan lah. Udah dari situ kita terbiasa untuk ribut-ribut. Iya. Begitu ya, mungkin itu aja. Nih, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak momen lucu Bang Sadam waktu di STM? Momen lucu lah. Lucu banyak juga sih. Ada salah satu aja momen lucu. Waktu itu pernah saya berangkat pagi ceritanya dari rumah. Ada teman saya anak Poktek. Iya, anak Poktek. Itu tiba-tiba saya lagi nungguin angkot, dia nyamperin saya. Ya saya ada berapa orang tuh? 3 orang lah. Ya. Dia ngomong sama saya, Dang, apaan lu? Ya kan katanya. Nih, gua tadi dicengin sama anak 4. Gua lagi nganterin cewek. Ya kan? Terus lu maunya gimana? Ya kan, kata dia, "Masuk ini bawa cewek sih." Gitu. STM bawa cewek sih gitu. Terus lu maunya gimana, kata saya kan gitu. Terus ya udah kita pantekin lah di kampungan lu, lewat kali mungkin, ya kan. Saya dipantekin lah tuh di gang saya. Berduaan? Apa sama anak basis? Enggak, saya dia sama teman saya. 2 orang ya. Iya. Pas sudah gitu kita lama nunggu, nongkrong, saya sampai bolos sekolah tuh waktu itu upacara di Senin. Pas sudah gitu kita mantekin dia, pas nggak lama lewat lah dari jauh, nih dia nih kata dia. Udah kelihatan dari jauh. Iya. Nih dia orangnya nih, kata teman saya tuh anak Poktek. Ya kan akhirnya emang teman saya lumayan juga lah, ya kan namanya oke juga. Ya kan. Ada namanya di Tangerang. Akhirnya dia nyumput lah di tiang listrik. Oh, nyumput dulu. Iya, dia nyumput, nih dia nih. Saya belah sini. Akhirnya tuh pertama dia kan yang lewat pertama naik motor, yang kedua dia sangkot. Oh, ada tim pantau berarti. Iya. Depan itu bener-bener emang dia lumayan ya kan. Di STM Tangerang nama dia oke lah ya kan. Itu ditubruk sama dia. Apanya ditubruk? Motornya. Iya, sampai dia seret-seretan nih ke angkot, ke aspal. Iya, sampai seret-seretan, itu motor dia jatuh ke got. Iya. Akhirnya habis lah itu kan disayurin ya kan dia. Akhirnya yang sangkot datang, ya kan, yang belakang kan sangkot tuh, turun dia tuh. Itu kita bener ribut pukul-pukulan. Iya. Nggak pakai BR? Enggak, pukul-pukulan kita. Sampai saya juga nyebur ke got. Gitu ya. Lucunya saya sekolah sampai ini. Kenapa bisa nyebur ke got? Dipukul, ditonjok saya ya. Aduh. Udah. Terus apa lagi ya? Ribut lucu. Waktu saya pulang sekolah, terus saya mau ke Babel, langsung teman saya kasih kalideres, yang bawa kalideres waktu itu langsung ajakin saya. Ajakin kemana tuh? Ajakin, "Dam, jalan yuk," kata dia gitu. Iya, gua udah janjian nih, kata saya. Wah, itu kan anak-anak rame. Kagak pada mau gua ajakin. Yaudah yuk, gua udah tensi nih, janjian kita di playoper waktu itu. Saya kebetulan lagi ketaboan. Lagi selon aja ya kan, kita dikitan. Udah tuh ribut, udah pas musuh datang saya lagi ngelurusin BR kan, ada tuh dulu kan zamannya BR Levit, ya kan, yang bisa dilipet gitu, lipet. Oh, itu teplek. Iya, kayak gitulah. Cuma nggak terlalu teplek lah. Iya. Saya lurusin. Terus kata teman saya, "Udah jangan pakai BR." Oh, jangan pakai BR waktu itu. Lu jangan pakai BR, udah tuh saya ribut. Tes. Itu namanya saya lagi ketabuan, itu bener-bener saya ketawa aja ribut. Sambil kayak gimana sih, batuk saya tangkis-tangkisin sambil ketawa, namanya kita ketabuan ya kan. Lagi selon. Iya, akhirnya dia jebol. Udah gitu selang saya sampai rumah malam tidur, baru malam-malam saya mulai kerasa, gua kenapa nih, pada sakit. Baru sadar kali ya kan. Baru kerasa malam ya. Iya.
Udah itu aja. Oh itu mungkin mau lucunya ya. Nih lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Itu zaman Bang Sadam dulu bener nggak sih dengar-dengar katanya 57 Pamulang itu sempat ngajak gabung? 57. Oh ya Sopong ya? Iya. Dulu bukan nama. Iya sih sempat, cuma bukan nama saya, ngajak gabungnya sama teman saya. Oh teman Basis Parung juga, Parung. Dia sempet nelpon ke teman saya, dia nanya anak-anak nih anak 57 minta gabung sama veteran. ya, terus sama teman saya dijawab kalau kita gabung siapa musuhnya. Iya Gitu. kebetulan waktu saat itu emang kita agak sulit nyari musuh karena nyumput baik nyumputnya lah. Berarti bener tuh ya. Nih lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak Bang Sadam itu nyerang sekolah musuh sampai masukin ke sekolahannya? Pernah lah, sering malah. Di mana itu? Di sama sekolah tetangga sebelah pernah, sama STM di Ciledug. Gimana Iya. tuh ceritanya? Ceritanya waktu itu kalau nggak salah ulang tahun SMK Negeri 4 STM 80. Pas tembak Iya. Itu kita jalan ankle kalau nggak salah, dikit sih. Iya. Kita di Ciledug itu kita ribut di depan sekolahan dia. Pertama kan dia nih sekolahan dia itu masuk ke dalam gang, cuma pas keluar gang itu jalanan. Oh jalan. Iya, cuma kita sebelumnya ribut di jalanan tuh. Ya sampai dia mental-mentalan jebol itu sampai bener-bener kita sampai kandang dia. Dimasukin. Iya. Walaupun di gang dia kita sempet lama juga bentrok tuh. Cuma alhasil dia pada masuk semua ke sekolahan dia. Ya, ulang tahun 80 tuh kalau nggak salah. Iya. Oh berarti sering ya gitu ya. Sering juga kita ke sekolahan sebelah gitu. Nih dengar-dengar juga Bang Sadam katanya dulu pernah kebagi nih sama musuh nih. Itu gimana sih ceritanya nih biar mengklarifikasi juga, soalnya kemarin juga saya hampir debat tuh sama alumni 4. Saya juga dapat omongan dari Bang Sadam kan. Nih biar pada nonton nih dia nih, yang ini nih cerita sebenarnya itu gimana. Biar nggak simpang siur ya kan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Kan Bang Sadam yang ngalamin nih. Gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu kejadiannya kita kebetulan sebelum UAN kan kita suka ngadain doa bersama tuh. Ya kan, doa bersama supaya lulus, iya, ya kan. Lulus, ya. Waktu itu anak-anak kebetulan doa bersamanya di Masjid Al-Ajom. Semua SMA, SMK negeri. Semua sekolahan tuh ya negeri. Ya, habis selesai doa bersama, anak-anak hari Jumat juga tuh, hari Jumat. Kebetulan balik bareng kita iseng mantekin ini yuk, kata dia di jalan yuk, tetangga. Akhirnya mantekin lah. Kita pertama di Tanah Tinggi, di depan lampu merah Puspem juga, Tanah Tinggi situ. Akhirnya pas nggak lama lewat tuh anak tetangga 11 naik bis, ya kan? Bis. Iya. Akhirnya kita masukin bisnya, ternyata tuh anak tetangga teman semua. Oh teman semua. Iya, akhirnya nggak ini kita kalau di jalur kadang suka begitu. Iya. Kalau kenal. Iya suka. Terus lolos lah gitu ya. Terus kata anak-anak dia, no di belakang rame, kata dia, di belakang rame. Ya udah akhirnya kita ke sono ya kan untuk mantekin tuh ke flyover. Terus habis itu? Di situ udahlah anak-anak mantekin tuh di halte. Pas nggak lama kita mantekin, dia datang satu puso, ya kan, dia datang satu puso sampai mendeng. Ya udah tuh bentrok lah ya kan ceritanya. Itu emang BR anak-anak banyak, cuma waktu saat itu nggak tahu kenapa bagian kita pakai BR itu langsung cabut, jadi ribut nggak pernah lama. Oh jadi iya, kalau pakai BR tuh ributnya bentar gitu. Iya, terus kata anak-anak udah jangan pakai BR gitu. Akhirnya udahlah saya maju tuh pakai pakai bambu. Itu Bang Sadam berapa orang tuh? Lumayan lah,
ada 20-an malah gitu. 20. Iya. Pas saya maju, lama dia maju, saya lagi ngetos, terus saya dari samping diculik. Ya nggak tahu apa, kena mata saya langsung gelap saya, ya kan langsung dibalokin, terus langsung tiarap lah, Ya, tiarap. langsung saya disayurin lah, ya kan disayurin. Nah waktu itu kebetulan pakai celurit, ya punggung saya. Kenapa? Iya, di situ saya kayak langsung refleks gitu, langsung saya lari. Ya kan simpang siurnya ada yang bilang kalau CR itu punya saya. Iya. Mana mungkin masa CR saya kena badan saya sendiri. Iya. Gitu. Akhirnya udah saya lari, saya masih bisa lari tuh waktu itu. Saya ngambil BR lagi di got. Akhirnya anak-anaknya udah kocar-kacir. Pada kocar-kacir Iya, udah kocar-kacir entah sama warga atau sama apa gitu. Jadi sempat balikin juga itu. Iya, sempat ngebalikin ngambil BR di got, langsung dia udah kocar-kacir. Oh, jadi ini cerita sebenarnya kayak gini tuh ya. Iya, bukan CR saya sendiri. Oh. Nah, berarti yang nonton ya yang kemarin tuh. Jadi yang sebenarnya tuh ceritanya begitu. Kurang lebih lah begitulah. Nih, Bang Sadam. Ya, Kenangan yang nggak bisa dilupain di zaman STM saat di jalur itu ada nggak? Yang sampai sekarang nggak bisa dilupain nih. banyak sih sebenarnya mah. Mungkin salah satunya dulu kita pernah jalan ke Jakarta, ribut di Sumur Bor. Iya, itu ketemu sama STM Jakarta kalau nggak salah namanya GP. Oh, GP. Kiri Putra. Kita ribut di jembatan Pelangi apa tuh ya, jembatan di situ ribut kita posisinya. Itu kita ribut, ya kan ketemu dia udah di situ, kita ribut di situ, terus agak sedikit lama tuh ribut. Alhasil dia jebol tuh, ya kan ngebalikin lagi, pas kita ribut lagi, itu langsung ada tembakan polisi. Tembakan polisi. Iya, dar. Tapi bedanya ribut di Tanggerang sama Jakarta emang silent tuh. Kalau di Jakarta itu biasa aja ribut, ada polisi juga. Ada polisi juga ya. Cuma kan karena kita di kandang orang posisinya di luar kota ya kan, kita panik dong. Akhirnya BR dibuang-buangin. Ya udah begitu, nggak lama anak-anak dia nyerang balik. Oh, ngebalikin. Iya. Itu mungkin kenangannya kita lari dari DM sampai warung gantung. Oh, iya lalu maraton. Iya, karena kita posisinya udah nggak ada BR. sama sekali nggak ada BR. Belum Posisi buangin. dia banyak bener BR ya kan. Begitu udah ada yang kata yang ngebawa, udah cabut ya kan, bukan karena kita ini, karena udah percuma dilawan juga. Mungkin itulah salah satunya. Nggak ada yang kena tapi itu. Waktu saat itu ada yang kena. Oh, ada. Iya, cuma berapa lumayan lah yang kena. Iya, udah. Jauh bener sih itu di belakang soalnya. Iya, soalnya jauh bener kita lari jauh. Ya nggak bisa dilupain, itu capeknya aja. Iya. Nih terakhir nih, kenangan terakhir Bang Sadam ribut di STM itu apa? Paling terakhir ribut di STM. Wah, itu termasuk kenangan terindah juga itu. Oh, itu termasuk kenangan terindah. Gimana tuh ceritanya? Waktu itu posisinya kita lagi ujian nasional, UAN. Posisi saya juga masih di perban. Masih habis kena tuh ya? habis kena juga. Posisi saya habis di perban, selesai UAN, kita balik, kita jalan itu benar-benar albes ya kan. Kita langsung jalan kita ke Cikokol. Iya, langsung jalan ke Cikokol. Ternyata anak STM itu udah jalan. Oh, udah jalan dia. Udah jalan dia ke Jakarta. Ya kan posisinya. Nah, terus ada beberapa anak STM tetangga ada di situ, cuma karena masa kita benar-benar banyak, cabutlah dia. Ya kan? Cabut. Udah gitu kita nge-BM ceritanya, mau maranin. Oh, marahin ke Jakarta. Iya, karena saking banyaknya kita, akhirnya kita jalan dari Cikokol, terus kita ketemu sama anak Poktek di luaran. Sangka Poktek juga kita anak musuh dia. Ternyata temen, kayak kita gabung, kita berangkat
ada yang naik bis, naik truk, naik bale, banyak dah kita juga. Akhirnya kita berangkat. Nah pas playoper itu kita diacak-acak sama polisi. Kalau diacak sama polisi. Iya, diacak-acak sama polisi. Ada sebagian anak-anak yang naik bis dibawa ke polsek. Dan saya kebetulan naik apa namanya? Naik pusok, naik truk lah ya kan. Naik truk, saya langsung lompat, saya langsung lari ke kampung ya kan, sama teman-teman saya tuh yang naik truk. Akhirnya udah ada yang dibawa ke polsek, udah kita balik lagi ke veteran. Sisa setengahnya berarti itu. Iya, balik lagi ke veteran, udah anak-anak udah buyar kemana-mana. Akhirnya kata yang bawa Kalideres, masa kita kenang-kenangan kita lulus-lulusan gini doang sih, nggak seru, ya kan? Terus dia yang ngomandoin, dia bilang, ya udah, kata dia, kita naik angkot aja dah, biar nggak dibubarin polisi, gitu. Kita mantekin di warung gantung. Pas waktu itu anak-anak naik angkot. Satu angkot, iya. Naik satu angkot, terus jalan, ya kan, nyampe warung gantung kita ceritanya. Pas sudah gitu ada juga sih sebagian yang nyusul, ya kan, cuma kita nggak banyak. Udah kita mantekin ceritanya di warung gantung, iya. Pas kita lagi mantekin di warung gantung, ya kan, terus ada yang lokit di warung gantung ada tangganya, iya. Ada sebagian 2 orang yang lokit di atas tangga, ya kan. Mantap. Iya, nggak lama kemudian ada bapak-bapak datang marahin anak-anak. Kata dia, "Lo di sono rame." Katanya, tahu dia. Iya. Masa lu mah jauh, kata dia. Ya kan? Terus kata dia, "Udah mendingan lu cabut dah," kata dia. Disuruh pulang tuh. Iya. Akhirnya udah gitu ada yang ngelokit di situ, kita PD-nya dikitan juga di situ karena emang warung gantung itu tempat kita. Jadi kalau kita kalah, mau rame kayak gini, kayak gimana, kita tinggal lari ke gang ya kan, gitu. Akhirnya yang lokit di atas dia udah mulai kelihatan tuh musuh. Akhirnya udah mulai kelihatan musuh, dia bilang lah ke anak-anak yang di bawah ya kan, "Wih, rame kata dia. "Oh parah, rame kata dia gitu kan. Ya akhirnya tuh yang bawa Kalideres, anak veteran, dia bilang, "Ini pokoknya ini kita ribut, jangan ada yang duluan nih ya, jangan ada yang buka jalur." Jangan ada yang buka duluan. Iya, pokoknya kita ngejajar nih, rapi nih. Iya, karena kita kalah masa. Terus kalau dia main batu, kita nggak usah dilawan pakai batu. Pokoknya udah kita tahanin aja. Iya. Akhirnya itu dia turun lah. Ya kan dari rame banget dia. Ada kali mungkin 3 balik. 3 balik. Iya, kita sangkot lah. Iya. Udah gitu turun lah dia. Dia pede dong lihat masa kita dikit, ya kan. 3 balik. Ya, pokoknya cuma kita emang BR full, pegang semua. Iya, full BR ada lah semua ya kan. Ya, ribut. Pas itu tuh, kita ditimpain dulu sama batu. Jegar, udah pokoknya terus tahanin, pokoknya jadi balis batu nih kita nih, kata yang ngebawa ya kan. Udah kita tahanin sampai batu dia habis, baru kita ngitung 1, 2, 3. Wow, ya langsung kompak kita semua. Sampai jebol ya, saking banyaknya itu. Jebol langsung. Iya, jebol terus ketarik dia sampai lari ke Budindah, jembatan Budindah. Nah, akhirnya karena di warung gantung itu 2 jalur, ada lagi sebagian yang ke jalur yang sebelah kiri. Iya, pas sebelah kiri kita ribut lagi di situ, jebol lagi dia tuh. Jebol lagi itu sampai benar-benar kita nggak kita uber, kita benar-benar kita kita ayo dong balikin. Iya, itu banyak juga dia yang kena waktu itu. Pas banget lagi momennya, saya habis kena balas dendam saya, terus ini cuacanya hujan gimana gitu. Ya mungkin itu aja ribut terakhir. Saya sama anak-anak veteran. Itu terakhir udah nggak ribut-ribut lagi dari situ. Udah, karena kan udah UAN, iya. Udah lulus juga. Udah mungkin itu aja. Nih, ada nggak pesan buat anak STM Tangerang nih, biar nggak pada tawaran-tawaran lagi lah, cukup abang-abang aja yang ngerasain. Contohnya kayak Bang Sadam kan, hampir kebagi ya kan, perban masih aja. Banyak lah malah. Kalau mau ceritain yang kebagi mah sebenarnya banyak. Yang penting itu salah satunya kan. Iya. Pesannya buat STM Tangerang khususnya nih, anak veteran lah. Mungkin pesan saya buat teman-teman semua pelajar yang masih aktif dalam bidang tawuran, udahlah cukupin sampai di sinilah. Karena
itu merugikan diri kita sendiri. Selain merugikan kita sendiri pun itu banyak merugikan orang lain tanpa kita sadari. Dengan kita tawuran kita banyak merugikan kalau ada apa-apa orang tua juga, ya kan, atau masyarakat yang tadinya dia mau berangkat kerja, yang tadinya dia atau ada yang mau ke rumah sakit buru-buru karena ada tawuran akhirnya terhambat, ya kan. Jadi untuk saya jadilah kita murid-murid yang berprestasi lah, yang bisa membanggakan Nama orang sekolah. tua, nama sekolah, ya kan, karena nggak ada gunanya juga. Iya, kalau dipikir-pikir. Iya benar. Nyesel terakhiran ya Bang Sadam. Iya. Bang Sadam nyesel nggak? Misal, Dikit ya banyak nyesel nih. ya mau gimana, udah emang Udah begitu terjadi, jalannya, ya. iya. Duh, mungkin tuh pesan dari Bang Sadam tuh katanya jangan tawur-tawuran lagi lah. Sekarang murid prestasi yang ditinggiin ya Bang ya. Apa? Karena prestasi bukan dari tawuran. Iya bener sih. Kalau masuk kerja juga nggak tanyain. Lu dulu majuin paling depan nggak? Ya kan enggak ya. Ayo nanya prestasi. Nih Bang Sadam mau kirim-kirim pesan gak sama teman-teman ini angkatan Bang Sadam yang nggak pernah ketemu, kali mau kirim salam sama siapa? Katanya nitip pesan. Pesan apa nih? Pesan apa ya? Oh, udah jarang ketemu. Semoga jadi teman-teman yang udah pada teman saya yang udah pada lulus, semoga sukses selalu lah. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Iya. Tuh, salam dari Bang Sadam, semoga pada sehat, pada sukses. Bang Sadam juga ya, semoga Iya. sukses. Mungkin cerita pendeknya kurang lebih begitulah. Semoga Bang Sadam selalu sehat, Amin. Sama-sama. panjangkan umurnya, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga usahanya juga lancar ya Bang ya. Amin. Amin. Teman-teman pada main sono, silaturahmi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.